Kita buka dengan membaca Al-Quran, Suratul Fatihah, Al-Alaihi wa kulli min Rasulih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas adab bersin, adab menguap, angok. Sekarang kita coba untuk membahas tentang adab makan yang pertama, mengucap basmalah. Ini ada hadis yang cukup lumayan panjang dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna idza hadarna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nara' aydina hatta yabda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayara yadan wa inna hadarna marra ta'aman faja'at jariyatun ay bintun saghiratun ka'annaha tadfa'u ay ka'anna wara'aha may yadfa'uha fajahabat litadha'a yadaha fit ta'am فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ بيدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحيل الطعام ألا يذكر Allah alaihi wa innahu ja'a bihadhil jariyati yastahilla biha yakni at-ta'am fa'aqadatu biyadiha faja'a bihazal a'rabi la yastahilla bihi fa'aqadatu biyadihi wallazi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiha summa zakara smallahi wa akala. Kita baca artinya, insyaallah. Bila kami menghadiri jamuan makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul juga ada jamuan makan, bukan zaman sekarang aja. Kami tidak meletakkan tangan kami hingga beliau memulai meletakkan tangan beliau. Ini maksudnya ada penghormatan. Jadi kalau Rasulullah ngambil nggak ada yang berani. Nah, lalu kiasnya atau analoginya gimana ya? Kira-kira kalau di sini gitu kan, kalau ada ulama atau kiai ya kita berilah penghormatan dia duluan, gitu kan? Jangan serobot aja, lapar gitu kan. Tapi kan bicara adab kan gitu. Suatu saat ketika kami menghadiri jamuan makan bersama beliau, tiba-tiba datang seorang gadis kecil yang seakan-akan ia didorong, yakni seakan-akan di belakangnya ada seorang yang mendorongnya. Jadi ada anak kecil tapi dia kayak didorong gitu ya. Meletakkan tangannya pada makanan itu, maka Rasulullah SAW meraih tangannya, menyingkirkannya. Ini anak kecil ya. Kemudian datang pula seorang Arab Badui. Ini kalau bicara Badui, ini konotasinya ketika bicara Badui pada masa itu, yaitu orang yang agak jahil gitu ya, yang masih bodoh. Kemudian datang pula seorang Arab Badui yang seakan-akan yang didorong meletakkan tangannya di atas makanan itu. Rasulullah SAW pun meraih tangannya. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya setan akan mendapatkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah dan ia datang bersama gadis kecil ini untuk mendapatkannya. Lalu aku meraih tangannya. Jadi ini Rasulullah, ya kalau Rasul udah nggak perlu diceritain lagi kalau dia mempunyai
basyirah, mempunyai penglihatan tak kasat mata. Jadi dua contoh yang ini, yaitu anak kecil dan orang Badu yang seolah-olah dia mau langsung ngambil makanan, tapi sepertinya bukan kehendak dia sendiri gitu. Jadi kayak ada yang dorong gitu. Nah ini ternyata sama Rasulullah dilihat itu ada setan di belakangnya yang mendorongnya, sehingga Rasulullah mengangkat tangan anak gadis tersebut dan orang Badui tersebut. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya setan akan mendapatkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah, dan ia datang bersama gadis kecil ini untuk mendapatkannya. Lalu aku meraih tangannya. Nah, kenapa setan ini berusaha untuk mendapatkan makanan tersebut sebelum orang yang mengambil itu mengucapkan basmalah? Ya karena setan takut, ya, tidak mau dia mengambil makanan yang sudah dibacakan basmalah. Setan juga datang bersama orang Arab Badui untuk mendapatkannya. Lalu aku meraih tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tangan setan itu berada di tanganku seperti ia ada di dalam tangan keduanya, seperti di tangan orang Badui dan gadis kecil tadi. Kemudian beliau menyebut nama Allah, lalu baru makan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, seperti sering saya katakan bahwa Imam Muslim adalah salah satu pentakhrij hadis yang hanya mengeluarkan atau meriwayatkan hadis yang sahih saja. Ya, kalau nggak sahih nggak diriwayatkan, karena kriteria yang hadis yang dia muat di dalam riwayat hadisnya yang dikumpulkan oleh beliau itu sangat sangat ketat, ya. Apabila kita lupa, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan doa pengganti. Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah, fa in nasiya falyaqul fil akhiri bismillah fi awwali wa akhiri." Jika salah seorang dari kalian memakan makanan, maka ucapkanlah bismillah. Jadi sini redaksinya hanya bismillah. Nah, maka Ar-Rahman Ar-Rahim hanya bismillah. Tapi kita nggak perlu memperdebatkan gimana kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, ya lebih bagus kalau kata saya. Karena bismillah artinya kan dengan nama Allah, ditambah lagi sifat Asmaul Husnanya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tambah jelas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi artinya dengan bismillah sudah cukup, karena memang di sini Rasulullah mencontohkannya dengan redaksi hanya bismillah. Dan jika lupa mengucapkan, maksudnya pada saat mau makan lupa, dan setelah selesai makan, ya, maka hendaklah ia mengucapkan di akhir. Tapi ada tambahan, dia bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya. Ditambahin ya, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah, itu kalau kita lupa membaca basmalah pada saat awal sebelum makan. Cuma pertanyaannya, emangnya lagi ngapain? Dibang baca bismillah aja sampai lupa mau makan gitu ya. Berarti kalau dilihat dari hadis yang pertama tadi yang panjang sampai lupa, kenapa? Ada setan yang cepet gitu ya. Makanya ya, kita kalau mau ngambil makanan itu bismillah. Karena di sini kan temanya mengawali segala perbuatan baik dengan bismillah. Sekarang pertanyaannya, kalau mau nyundut rokok pada baca bismillah apa ya? Bismillahirrahmanirrahim, cetek gitu kira-kira. Jarang. Bukan jarang.
Saya sih belum pernah lihat orang nyebut rokok baca bismillah. Memang nggak ada doa itu Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Walaupun Pernah dulu nanya di Jawa Timur. di sini ya dalil umumnya awalilah semua perbuatan baik dengan membaca bismillah ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa orang kalau nyundut rokok hampir nggak ada, bahkan nyaris nggak ada yang baca bismillah. Tapi saya pernah nanya Pak, katanya baca aja bismillah katanya. Berarti bismillah ini, nah atau saya analogikan, adakah orang kalau mau nyuri baca bismillah? Mau nyolong gitu kan? Mau nyolong motor, baca bismillah. Ngomong gitu kan? Karena mencuri itu adalah perbuatan zalim. Jadi perbuatan zalim nggak matching kalau disandingkan dengan bismillah. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang tidak membaca bismillah ketika menyebut rokok? Karena nggak matching. Berarti ngerokok perbuatan tidak baik, kan begitu? Setuju nggak? Iya, harus setuju karena memang merokok dalam kajian medisnya itu banyak mengandung penyakit, racun, nikotin dan lain sebagainya. Kalau soal hukum merokoknya itu ikhtilaf, ya silakan aja. Ya. Tapi merokok kan ini Pak makruh kan? Kalau makruhnya udah mutlak, jadi nggak ada yang mengingkari bahwa rokok itu makruh. Mau dari ulama NU, mau dari ulama yang lain itu minimalnya makruh. Ya. Tapi kalau sebagian ulama Timur Tengah itu haram. Ya. Kalau tarjih Muhammadiyah jelas haram. Kemudian dari ulama Salafi haram jelas, ya kan? Artinya hukum merokok itu masih khilafiyah. Ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan haram, ya. Walaupun makruh itu kan artinya belum sampai haram. Jadi kalau yang meyakini rokok itu makruh, ya silakan karena belum sampai haram, tidak haram, ya. Cuman kembali lagi, apa sih makruh itu? Apa artinya makruh? Makruh itu maksudnya kalau dihisab rokok itu yang apa dosa. Kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan tidak berpahala. Artinya kalau mengerjakan sesuatu yang makruh rugi. Kenapa? Karena hilang pahala. Benar? Nah, terus dalam konteks yang lain, makruh perbuatan yang disukai Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Dalam konteks lain, makruh itu artinya apa? Dalam konteks disukai atau dibenci oleh Allah, makruh itu. Tapi sebagian Pak yang dibenciin, enggak semuanya. Kalau dalam konteks antara disukai atau dibenci oleh Allah, makruh itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Gitu, ya. Oke, pembahasan untuk rokok cukup karena nggak ada habis-habisnya. Nah, tetapi saya setuju yang haramnya itu dalam arti kondisional, ya. Misalkan karena dia merokok, ada orang di sebelahnya yang tidak merokok, itu terkena asap rokoknya yang mengganggu dia. Nah, ketika kita melakukan satu perbuatan yang membuat orang lain terganggu, terzolimi, maka perbuatan itu haram. Jadi kalau kaidah usulnya ya, masalah baik. Sesuatu yang menghantarkan kepada keharaman maka hukumnya haram. Sesuatu yang menghantarkan terzoliminya orang lain berarti perbuatan itu tidak dibenarkan, gitu ya. Tetapi kembali lagi ya, tadi saya katakan ini adalah ikhtilaf. Ada ulama yang masih memakruhkan, tapi kalau yang bilang sunnah mah nggak ada. Merokok kalau sunnah nggak ada. Itu ini Pak, jengkol kok makruh juga.
Ya makruh. Iya. Kenapa? Tapi Karena kenapa? setelah makan jengkol Mahal lagi harganya. bau mulutnya. Ketika kita bicara ada orang yang kebauan, orang itu kan gak senang. Berarti perbuatan kita membuat orang lain tak nyaman. Maka makruhlah. Penyebab mulut kita baunya apa? Makan jengkol. Maka makan jengkolnya makruh gitu. Lalu bagaimana kalau misalkan sekarang ada chef yang jago mengolah jengkol nggak jadi bau? Ya silakan aja gitu, nggak apa. Iya kan? Biasanya juga pernah makan jengkol. Karena kan kalau bicara jengkol dan pete itu yang dimakruhkan adalah baunya gitu. Lain lagi kalau bicara diharamkannya babi itu udah qot'i, udah jelas dalilnya, udah sangat tegas ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, diharamkan olehmu memakan bangkai ya, darah dan daging babi. Kemudian ada yang bilang, oh dagingnya ya Ustaz ya, kalau buntutnya enggak gitu, karena dalam Quran namanya daging. Berarti kalau buntutnya, kupingnya, moncong babi. Ini orang ngeyel namanya. Dia namanya udah daging babi, udah semuanya, mau kulitnya, mau congornya, mau hatinya. Babi ya. Kan di sini Allahmu itu daging, Allahmul khinzir, daging babi. Ya. Jangan berarti kalau kukunya enggak ya. Ini repot orang ini. Bani Israel ya. Baik, wah waktunya udah habis. Terakhir, jika kita berdoa maka setan akan takut. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Jabir, saya baca terjemahnya saja. Jika seseorang hendak masuk rumah lalu menyebut nama Allah ketika masuk rumah dan makan malam, maka setan berkata, kalian bangsa setan tidak akan bisa menginap dan tidak bisa makan malam. Dan jika dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah saja tanpa menyebut nama Allah ketika makan malam, maka setan berkata, kalian bisa makan malam tapi tidak bisa menginap. Jika seorang tidak menyebut nama Allah sewaktu hendak makan malam, maka setan berkata, kalian bisa menginap dan makan malam. Nah, jadi kalau mau makan kita baca Bismillah, maka insya Allah setan nggak betah, jadi nggak mau minum ya. Tapi kalau kita makan nggak baca basmalah, cuma waktu mau masuk kita baca Bismillah, nah setan itu bisa makan tapi nggak bisa minum. Tapi kalau nggak baca sama sekali, nggak bisa nginep dia, nggak bisa makan, nggak bisa nginep. Kalau cuma makan saat baca basmalah aja, dia bisa makan, nggak bisa nginep ke setannya. Salah satu adab yang wajib dilakukan ketika makan adalah mengucap basmalah. Rasulullah memerintahkannya sekaligus menjelaskan bahwa ucapan basmalah dapat mencegah setan yang hendak ikut makan. Maka sebaiknya mengucapkan basmalah di awal makan, selalu diperhatikan. Dan jika lupa mengucapkan di awal, maka hendaknya mengucapkan segera ketika ingat. Adapun hikmah dari ucapan di atas, perintah mengucap basmalah ketika hendak makan. Jika lupa di akhir makan ucapkan basmalah, bahwa setan akan bermalam dan makan malam bersama orang yang tidak mengucapkan nama. Lalu bagaimana dengan doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, kan? Nah, saya belum cek lagi sih, tapi itu kan doa ya, doa nggak apa-apa. Iya, doa yang namanya doa itu boleh diucapkan dalam bahasa yang dicontohkan oleh Rasulullah, boleh juga dengan bahasa kita. Tapi sebaiknya tetap diawali dengan bismillah. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, kan artinya bagus. Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami fima razaqtana, dalam rezeki kami ini, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari api. Itu kan bagus doa kan? Baik, mungkin itu. Nanti kesempatan lain kita satu lagi dengan adab makan berikutnya, yaitu makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kiri itu adalah caranya setan ya. Bagaimana kalau tangan kanannya nggak ada, cuma tangan kiri? Nah, beda lagi itu ya. Sesuatu yang uzur itu dikecualikan. Baik, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa singkat dan doa kafaratul majelis.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.